Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revana Febriana dengan NIM 0521834383 dari Prodi Agribisnis UPBJJ Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait pendapatan dan keuntungan usaha tani untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen agribisnis. Di sini saya sudah bersama dengan Pak Hasan selaku pemilik Ikhlas Farm kebun anggur ya ini Pak? Iya, kebun anggur. Mungkin saya mulai saja pertanyaannya. Iya, Pak. silakan Pak. Oke. Pertama itu bagaimana proses awal Anda memulai usaha budidaya anggur? Budidaya anggur itu awalnya kita dari hobi Mbak, kita dari tahun 2019. Kemudian kita mulai fokus untuk belajar, awalnya iseng nanam sih. Ya. Terus ketika pandemi 2020 banyak orang tidak beraktivitas, tidak keluar rumah. Jadi akhirnya di tahun 2020 malah kita fokus untuk mempelajari di anggur. Kita mengoleksi sampai 50 jenis anggur dari berbagai negara waktu itu. Kemudian di tahun yang sama pula kita bisa membuahkan sebagian jenis. Nah, kemudian di tahun 2021 kita coba untuk mengembangkan di sini. Ini kan kebun petiknya. Ya, ini setelah kami ini kebun petik. Kalau yang 2020 itu di bawah di dalam itu kebun indukan yang 50 jenis tadi. Awal mulanya seperti itu. Awal mulanya gitu ya Pak. Iya. Nah, di sini ada varietas anggur apa aja yang berbeda? Kalau kebun petik yang pertama ini kita hanya 3 jenis. Yang merah kita ambil varian Veles asalnya dari Ukraina. Yang varian warna hitam, ungu kehitaman jenisnya Mahaon dari Ukraina juga. Terus yang hijau kita ambil jenis Heliodor dari Ukraina. Mayoritas jenis buah anggur yang dibudidayakan di Indonesia mayoritas dari Ukraina karena tidak memerlukan lisensi untuk pengadaan jenis pada awal. Kalau yang anggur-anggur di pasaran, di toko buah atau supermarket itu rata-rata dikembangkan oleh perusahaan. Jadi tidak semuanya itu bisa dijual-belikan bebas. Kalau dari Ukraina bebas, tidak memerlukan lisensi. Tadi ada apa aja? Veles untuk warna merah. Veles. Iya, terus Heliodor. Heliodor. Dia untuk warna hijau. Kemudian Mahaon untuk warna ungu kehitaman. Oke, siap. Lalu bagaimana cara menanam anggur yang baik dan benar menurut pengalaman Anda? Iya, jelas kalau baik ke topografi anggur ya. Anggur itu kan bukan tanaman asli Indonesia. Ya. Walaupun ada orang sebagian menyebut ada anggur lokal. Jadi sebetulnya anggur lokal itu kan anggur yang dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda atau penjajah Portugis dari waktu penjajahan, yang sebetulnya itu asalnya juga dari negara 4 musim, tetapi dibawa oleh mereka sudah tumbuh lebih dulu, makanya sebutannya adalah anggur lokal. Nah, sebetulnya untuk pasar tumbuh anggur yang pertama yaitu dia membutuhkan tempat yang intensitas cahayanya full, jadi semakin tengah semakin baik. Kemudian tanahnya kalau bisa diolah lebih dahulu, diberikan unsur hara, diberikan pupuk kandang, terus ada beberapa tambahan agar tanah itu selain kaya akan huru hara juga kaya akan mikroba gitu. Kemudian yang jelas selanjutnya setelah disiapkan tempat yang sinarnya full tadi, disiapkan media tanamnya untuk tanam, kemudian tinggal pembelian benih dan perawatan secara berkala mulai dari penyiraman, pemupukan dan pemangkasan, pengendalian hama. Kalau anggur ini kan tadi kan asalnya bukan dari Indonesia ya? Iya, dari negara 4 musim mayoritas. Nah, itu tantangan terbesarnya apa kalau? Tantangan terbesar yaitu yang pertama adalah anggur itu salah satu tanaman yang rawan dengan jamur. Sedangkan di negara tropis itu kelembabannya tinggi. Kalau di negara asalnya, di negara 4 musim, mereka hanya tumbuh 1 kali dalam 1 tahun. Iya, karena kan di sana ada musim gugur, ada musim salju. Ya, ketika musim salju mereka kan dorman, mati suhu istilahnya. Nanti ketika salju meleleh, mencair, terus mereka tumbuh lagi. Nah, ketika musim panas di sana,
itu relatif tidak ada hujan, tidak seperti di sini. Iya. Dan intensitas di negara sana sinar mataharinya bahkan ada yang lebih dari 12 jam. Jam 8 malam itu masih terang. Nah, hal-hal itu yang sangat berpengaruh ke kualitas dan budidaya anggur yang ada di Indonesia, di mana kelembabannya tinggi. Kalau mayoritas orang yang nanam anggur, baik itu skala hobi atau rumahan, itu pasti di Indonesia pasti menggunakan pelindung plastik UV di atasnya. Tujuannya untuk mengurangi air yang terkena tanaman, mengurangi kelembaban tanaman itu sendiri, sehingga jamurnya baru berkurang. Kalau dulu. Oke. Iya. Nah ini kan anggurnya kebanyakan impor ya. Iya. Nah itu dapetin bibitnya tuh dari mana? Kalau awal mula kita ada komunitas anggur di Indonesia ya, dan banyak komunitas di media sosial, terutama di Facebook. Waktu itu ada yang di Kaskus juga. Jadi teman-teman di media di grup itu mendatangkan langsung cutting atau bibit dari negara asalnya, dari mayoritas dari Ukraina. Itu kalau sekarang kan juga ada beberapa TKI kita yang bekerja di luar negeri, ada yang di kebun anggur, itu kadang juga titip. Jadi iya nitip, jadi misalnya ada temannya mau pulang, jadi terus dia nitip benih itu dibawain, walaupun sebetulnya prosesnya juga ada karantina, ada perizinan juga kalau karena itu kaitannya dengan kekayaan intelektual seseorang. Berarti langsung dari sana. Iya dari asalnya. Lalu ada metode khusus nggak agar anggurnya cepat berbuah dan menghasilkan buah yang berkualitas? Kalau metode khusus sih sebenarnya tidak ada. Kalau yang merangsang anggur itu berbuah kan selain pemberian pupuk dan penyiraman teratur, itu adalah dengan pruning atau pemangkasan. Jadi kalau anggur tidak pernah dipangkas, malah tidak akan keluar buah. Jadi cuma rimbun daunnya aja, nggak akan ada buahnya. Jadi harus melakukan pemangkasan, baru setelah pemangkasan itu tumbuh tunas baru dan bakal buah atau bunga. Itu metodenya ya Pak? Iya. Lalu bagaimana sistem pemupukan dan pengendalian hama? Nanti kan salah satu tantangannya kan anggur kan ini ya ada jamurnya kan? Ya, kalau pengendalian hama untuk jamur salah satunya dengan pemberian plastik UV di atas tanaman. Ya, kemudian ada penyemprotan insektisida dan fungisida secara berkala. Kalau di tempat kami penyemprotan insektisida dan fungisida rata-rata 1 minggu sekali, karena prinsipnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Tetapi nanti ketika buah itu sudah mulai matang, tanaman yang sedang berbuah dan akan matang itu tidak kami lakukan penyemprotan agar tidak ada residu yang tersimpan di buah dan bagian tanaman yang akan dipanen itu. Biar lebih aman ya? Iya, 1 bulan minimal 1 bulan sebelum proses pemanenan itu sudah tidak disemprot untuk tanaman. Lalu berapa banyak pupuk yang digunakan Pak waktu awal? Kalau itu sih berkala sih Mbak, jadi pemberian pupuk itu berkala. Kalau di kebun kita pupuknya itu kombinasi antara pupuk organik dan pupuk kimia. Jadi setiap 4 tadi sudah saya sampaikan